Selamat pagi sahabat-sahabat muda. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 dan sampai dengan ke-9 mengatakan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita berjumpa pada pagi ini. Jangan lupa kita menyapa melalui Instagram, melalui YouTube, melalui apa yang bisa tertulis di dalam kitab yang ada di dalam online kalian. Dan rindu bisa menyapa satu dengan yang lain. Dan sahabat-sahabat muda, mulai beberapa bulan yang lalu pada Oktober tengan kita sudah mulai onsite. Kalian boleh mendaftarkan diri untuk onsite dalam ibadah bersama-sama. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman Pragbun Youth Community di mana saja teman-teman semua berada. Kita bersyukur bahwa hari ini kita semua masih diberikan nafas kehidupan. Kita semua masih diberikan kesehatan untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau bersatu hati, kita mau mengagungkan nama Tuhan yang kudus dan maha mulia. Seperti dalam Nats Keluaran 15 ayat 11 berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu?
puji, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Holy, 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 Lord God Almighty, God in three persons, blessed Trinity. Teman-teman yang terkasih, dalam keseharian kita, seringkali kita masih lebih mengutamakan kehendak kita sendiri dibandingkan kehendak Allah. Di saat kita meluangkan waktu kita untuk diri pribadi, mungkin menonton hingga lupa waktu, main game hingga berjam-jam, atau nongkrong hingga larut malam sampai lupa mempersiapkan bahwa besok adalah hari persekutuan kita dengan Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita ada banyak lagi hal-hal yang kita lakukan mengecewakan Tuhan. Kita sebagai manusia berdosa banyak dan tidak luput dari kesalahan. Tapi Tuhan yang Maha Kasih senantiasa selalu memberikan pengampunan buat kita semua umat yang percaya padanya. These pieces broken and scattered
scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set a treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, forward to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood, perfect submission, perfect delight, visions of rapture, now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my
my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, I'm waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, singing glory, singing glory, singing glory, singing glory. Blessed assurance is mine, oh what a fortress of glory divine. Praising my Savior all day long. This is my story, this is my song. Blessed assurance is mine, oh what a fortress of glory divine. Praising my Savior all day long. This is my story, this is my song. Blessed assurance is mine, oh what a fortress of glory divine. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all day long. Allah yang Maha Kasih telah memberikan pengampunan buat kita semua. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Tuhan kuasa-Mu Sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Engkau ada buat kami sampai hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas yang baru untuk kami boleh beribadah hari ini. Dan hari ini kami boleh menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun anak-anak-Mu yang akan mendengar, setiap dari kami Tuhan boleh Engkau berkati, dan setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menolong hidup kami satu langkah lebih lagi dekat kepada Engkau, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan segera diberitakan, Engkau kiranya berbicara kepada setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, shalom teman-teman semua. Selamat datang kembali di YouTube channel kita, di Prekbun Youth Community. Dan hari ini saya bersyukur banget kita bisa sama-sama beribadah, kita bisa sama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin belum ikut pra-remaja atau belum ikut kebaktian umum minggu lalu. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Michael Engelbert, saya adalah mahasiswa dari STT Saat Malang. Dan saya berharap kita sama-sama bisa saling kenal, kita bisa sama-sama saling bertumbuh gitu ya, untuk 1 tahun ke depan ini. Saya akan melayani di pos Benowo selama 3 bulan ke depan, jadi kalau teman-teman nanti mungkin di daerah Benowo ketemu saya, tolong disapa gitu ya. Kalau mau follow Instagram saya ada di bawah, enggak ada, cuman ini siapa tahu editornya rajin untuk edit ini, ya saya bersyukur. Terima kasih editor, saya nambahin kerjaan Anda, terima kasih. Tapi intinya saya berharap kita bisa saling kenal gitu ya, kita bisa saling bertumbuh dalam Kristus. Oke, hari ini saya dapat sebuah tema yang seru banget teman-teman. Judulnya The God of Me gitu ya, The God of Me. Ini temanya keren banget, dan kalau dengar The God of Me itu langsung bayang Game of Thrones atau apa gitu ya, film-film kerajaan yang itulah ya pokoknya. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 28 ayat 1 sampai 9. Yehezkiel pasal 28 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. LAI kasih judul Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia dan bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tidak ada rahasia yang terlindung bagimu.
Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam pembendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku akan membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau akan masih mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Berbahagia setiap kita bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sebelum mulai khotbah, seperti biasa saya akan mulai dengan sebuah cerita gitu ya. Saya dengar cerita ini dari seorang hamba Tuhan, teman-teman. Dan saya sangat suka cerita ini gitu ya. Saya akan ceritakan buat teman-teman. Satu kali ada sebuah sekolah musik. Sekolah musik ini cukup besar karena ada asramanya. Jadi ruang musik dan kelas itu di lantai 1 gitu ya. Ada ruang kelas piano, ruang kelas gitar, ruang kelas drum, ruang kelas vokal, recording mungkin sampai begitu ya. Dan di atasnya itu adalah asrama, tempat anak-anaknya tinggal. Jadi kalau ada orang yang main piano atau main alat musik di lantai 1, itu akan kedengeran sampai lantai 2 ya. Jadi tembus gitu ya. Satu kali ada seorang pelajar di sana gitu yang sebelum tidur malam, dia pasti yang paling terakhir balik ke kamarnya. Dia yang akan main piano paling terakhir. Wah, enak kan ya sebelum tidur ada mengiringi kita live music gitu ya. Itu kayak kita gak perlu lagi putar Spotify atau YouTube gitu untuk menemani kita tidur. Udah ada satu orang yang mainin musik. Wah, rasanya nikmat sekali gitu ya pasti ya. Tidur akan tenang dan nyaman gitu ya. Akan damai sekali tidurnya. Nah, satu kali si pelajar ini main sebuah lagu yang mengagetkan gitu ya. Dia turun ke lantai 1 gitu sebelum tidur. Dia mulai mainkan pianonya gitu ya. Lagunya belum selesai, dia langsung naik ke kamar, tutup dalam selimut dan dia langsung ketiduran begitu aja. Lagu si semut tadi ya, lagu si semut gitu ya. Tapi salahnya bukan hari itu doang gitu ya. Hampir setiap hari dia main lagu si semut itu, tapi not terakhirnya gak dimainkan gitu ya. Cuman terus dia langsung naik ke kamarnya, masuk dalam selimutnya, langsung ketiduran. Setiap hari teman-teman, mulai hari itu. Bayangin gak sih itu perasaannya gimana ya teman-teman di kamarnya itu ya. Kayak come on, itu tinggal satu not terakhir. Kenapa sih kamu gak bisa pencet tinggal do apa sih susah pencetnya not do gitu. Saya kalau waktu belajar piano awal-awal saya bilang not do itu paling gampang karena nomornya 1 gitu ya. Do gitu. Ini tinggal satu not terakhir, kenapa sih kamu gak pencet gitu ya. Kayak siapa sih yang gak kesel ini mau tidur tapi kok lagunya nanggung banget. Kayak tinggal satu not terakhir tapi gak dihabisin gitu ya. Sampai satu kali gitu ya, dia mainin kan terakhir. Dia langsung naik lagi ke kamarnya dan ketiduran. Temennya yang sangat kesel sama kejadian itu buru turun ke lantai 1 gitu ya. Buru-buru turun ke bawah dan dia langsung kayak akhirnya gitu ya. Setelah lama not terakhir itu dipencet gitu ya. Kayak ada kelegaan gitu. Akhirnya not yang ditunggu-tunggu selama ini muncul juga gitu ya. Not do yang mungkin udah berhari-hari ditunggu sama teman-temannya. Not do sebenarnya bisa langsung dipencet gitu. Do gitu kan gampang. Tapi gak dipencet gitu. Dan not do itu yang bikin lagu ini jadi komplit bukan? Teman-teman pertanyaan saya setelah ini mungkin akan sedikit nyeleneh gitu ya. Akan sedikit apaan sih gitu. Tapi saya mau tanya hal ini. What is your essential note
di dalam hidup ini? Apa yang menjadi not paling esensial dalam hidup kita hari ini? No, imagine kalau seandainya not tadi gitu ya, saya ganti terakhir misalnya jadi do mi sol sol sa atau apa ya, do mi sol sol, kayak gak akan ada enak untuk menggantikan si do itu, betul gak? Ya, setuju ya? Gak akan ada yang not yang enak yang bisa bikin kita cukup puas, yang bisa bilang akhirnya gitu ya. Jadi selama kita ganti not terakhir yang esensial dengan lain, kita gak akan bisa dapat sebuah kepuasan yang gitu loh, yang kita inginkan gitu ya. Teman-teman, 1 bulan ini kalau teman-teman perhatikan, kita belajar mengenai berhala-berhala yang mungkin ada dalam hidup kita gitu ya. Minggu pertama kita belajar soal the God of Entertainment, Pak Joy waktu itu. Kita lihat bagaimana entertainment itu disuguhkan kepada kita gitu ya. Dan kita cari-cari entertainment itu setiap hari. Kita habiskan waktu sangat banyak di entertainment. Tapi kita tetap gak puas, bukan? Atau minggu kemarin kita belajar soal God of Achievement. Di mana seringkali kita berusaha untuk menjadikan achievement itu sebagai tujuan yang paling ingin kita kejar gitu ya. Sampai dunia itu berkata, you are what you achieve. Wah, jadi kayaknya gimana ya? Tapi itu pun gak bisa memuaskan kita. Dan itu dari hari ini kita akan belajar bahwa seringkali kita merasa, kita berusaha memuaskan diri kita dan berusaha untuk menunjukkan kalau menjadikan diri kita itu sebagai tuan atas hidup kita sendiri. Nah, berarti ada 2 permasalahan utama yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Yang pertama, what is your essential note itu? Apa sih sebenarnya note esensial itu? Yang harusnya kita pencet itu yang mana sih? Note yang mana sih? Do, mi, sol, sol, sa, do, mi, sol, sol, ri misalnya. Gak ada yang pas gitu. Note do itu yang mana sih gitu ya? Dan yang kedua, udah dipencet belum sih not do itu dalam hidup kita gitu ya? Let's roll. Let's see what the Bible taught us today. Oke teman-teman, kita memang hari ini akan belajar dari pasal 28 ya, si Raja Tirus ini. Tapi kalau teman-teman nanti boleh baca dari pasal 26 sampai 28 supaya dapat gambaran konteks yang lebih utuh, itu lebih baik lagi. Nah, hari ini kita diperkenalkan oleh Raja Tirus gitu ya, bukan Raja Tikus gitu ya. Apalagi ini raja gitu ya, Raja Tirus bukan Pipi Tirus, beda lagi teman-teman gitu ya. Mungkin kita baca pertama kali gitu perikop ini gitu ya, waktu kita baca tadi kayak apaan sih nih, sombong amat gitu ya, kayak meme mandra yang beredar itu biasanya ya. Iya gak sih, ini kayak sombong banget gak sih? Terus mikir gak sih kita, sebenarnya apa sih yang dipunya sama Raja Tirus ini sampai seluruh bangsa itu atau sampai dia itu berusaha untuk menyombongkan dirinya, meninggikan dirinya gitu ya. Apa sih sebenarnya dia punya gitu ya? Let me tell you kayak apa bangsa Tirus itu teman-teman. Teman-teman, Tirus ini adalah sebuah bangsa yang luar biasa. Kenapa? Saya bilang bangsa Tirus ini terkenal dengan keindahan dan kemegahannya teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca di pasal 27, kita akan menemukan gimana bangsa ini diibaratkan seperti kapal yang sangat indah. Gambaran Tirus itu dibuat dengan kapal yang dibuat dari kayu tarbantin, kayu sanobar dengan bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Jadi menunjukkan kalau bangsa ini tuh bangsa yang indah banget, keren banget. Bahkan sampai hari ini kalau teman-teman nanti search di Google atau gambarnya ada nih, Tirus itu seperti bangsa yang memang indah gitu ya. Kayak daerah tropis gitu, ada reruntuhan bangunan kuno begitu ya. Dan sampai hari ini bahkan pantai tropis di Tirus itu jadi sebuah tempat destinasi wisata yang paling digandrungi di daerah Timur Tengah teman-teman. Bukan cuma indah dan megah. Kalau teman-teman lihat di pasal 27 ayat 8 sampai 10, kita akan lihat kalau orang Sidon, orang Arwad, orang Gebal, Persia itu jadi penopang dari bangsa itu. Bukan cuma dalam hal ekonomi, kalau teman-teman baca ayat 10 sampai 11, kita akan lihat kalau kekuatan militernya itu pun diserahkan buat bangsa Tirus. Jadi ini bangsa udah indah, megah, terus kekuatan militernya kuat, kurang apa lagi gitu ya. Terus gak berhenti sampai situ teman-teman. Ini karena bangsa Tirus itu ada di tengah-tengah perairan, kayak tadi saya ceritakan nih kan, kayak pantai tropis gitu ya. Karena mereka berada di perairan dan di tengah-tengah ada pelabuhan di sana, mereka jadi pusat perdagangan. Kalau pusat perdagangan berarti mereka tuh pintar untuk mencari kekayaan dari situ ya, meraup uang dari situ banyak. Dan
mereka karena lokasi yang strategis itu mereka jadi punya banyak relasi sama bangsa-bangsa di sekitar mereka. Wah, kalau teman-teman baca dari ayat 12 sampai ayat ke 24 gitu ya, itu list semua bangsa yang kerja sama dagang sama Tirus gitu. Ini banyak banget hitungannya untuk bangsa di zaman itu. Banyak banget. Dan ini sih bangsa keren banget ya. Hubungannya baik sama banyak orang. Dia juga bangsa yang sangat kuat secara militer. Mereka juga bangsa yang indah dan megah gitu ya. Jadi ini wah bangsa yang luar biasa banget. Gila sih ini. Dan bukan cuma itu teman-teman. Terakhir di pasal 28 kita lihat kalau hikmat si rajanya melebihi dari Daniel. Jadi bangsanya udah megah, agung, bangsanya punya perserikatan dengan banyak bangsa, PBB zaman dulu gitu ya. Mereka juga punya apalagi kekuatan militer yang sangat kuat. Mereka juga kaya gitu ya. Dan terakhir mereka juga punya pemimpin yang berhikmat gitu ya. Ini ibaratnya kayak bangsa ada di daya hari ini gitu ya. Kayak Amerika atau Rusia mungkin kalau hari ini. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir, ya raja ini agak meninggikan diri untuk apa yang dia punya, ya oke lah ya gitu ya. Kayaknya ya wajar lah ya, ini bangsanya memang keren kok gitu ya. Setuju gak ya? Masalahnya teman-teman Tuhan gak setuju sama ini. Tuhan gak setuju sama apa yang dilakukan sama si Raja Tirus ini gitu ya. Raja ini berkata angkuhnya gitu, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah. Dia mau bilang kalau semua pencapaian, semua kekuatan bangsanya, keindahan bangsanya, semuanya itu merupakan hasil kerja keras dia gitu ya. Sampai dia berkata, I am divine, I am God gitu ya. Aku menyamai posisi Allah. Tapi lucunya teman-teman, ini kayak ada sebuah komedi lagi gitu ya. Kayak yang saya cerita di minggu lalu di tanggal 7 gitu ya di khotbah umum. Orang Babel yang berusaha naik terus tapi Tuhan harus turun. Nah di sini ada komedi lagi. Waktu si Raja Tirus ini berkata, aku adalah Allah. Dengan cepat Tuhan langsung tampik gitu ya. Langsung ditampol rasanya gitu ya. No, kamu bukan Allah, kamu hanya manusia gitu ya. Kayaknya perbuatan raja ini sangat narsis gitu ya. Narsistik sekali. Narsis itu bukan soal kita selfie-selfie atau foto-foto, that's okay gitu ya. Aku juga suka foto-foto dan selfie-selfie. Tapi narsistik itu adalah perbuatan ketika seseorang yang obsessed with himself, terobsesi sama dirinya sendiri. Kalau ngomong narsistik, saya langsung ingat sama Narcissus gitu ya. Salah seorang tokoh mitologi Yunani yang katanya ganteng banget gitu ya. Ganteng banget sampai dia waktu ngaca gitu ya di air, di danau. Wah, sampai dia terkagum-kagum sama bayangannya sendiri gitu ya. Lalu dia langsung kayak mau mencium bayangannya, mencium bayangan sendiri langsung pure gitu ya, tenggelam dan mati gitu aja. Kayak ya narsistis itu memang membawa kepada kebodohan dan kehancuran sama kayak yang dilihat sama Raja Tirus ini kalau kita lihat nanti. Balik lagi teman-teman, Raja Tirus ini ya narsis, dia terobsesi dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya sangat berhikmat, sangat cerdas, sampai-sampai gak mau lagi melibatkan Allah dan merasa bahwa oh gue lebih cerdas daripada Allah nih. Gue lebih hebat daripada Allah nih. Semua yang gue capai hari ini ya karena gue bukan Allah gitu. Allah tuh gak ada dalam hidup gue. Sampai Allah tuh langsung ngomong kan, kamu pikir kamu Allah gitu ya. Kayak kamu pikir kamu bisa duduk di tahta Allah. Kamu pikir kamu punya hikmat seperti Allah gitu? Enggak, kamu cuman manusia. Kamu cuman manusia. Teman-teman, ini mirip sama khotbah saya tanggal 7 waktu itu ya. Mungkin kita gak akan bertindak se-ekstrim itu yang akan berkata kalau aku adalah Allah, aku akan ditata Allah. Mungkin kita gak akan bertindak se-ekstrim itu, kita gak akan bertindak sekeras itu. Tapi mungkin kita tidak sombong dengan Raja Tirus, kita sombong dengan cara yang berbeda. Kita tinggi hati dengan cara yang berbeda. Kita berusaha meninggikan diri ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita gak ngandelin Tuhan lagi, menggunakan kekuatan kita sendiri. Ingin diri kita dihormati. Itu pun sudah seperti menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Raja Tirus ini, itu relevan kok sama hidup kita. Sering kok kita lakuin, jujur aja. Bukankah kita kadang suka merasa memiliki hikmat dan kecerdasan yang cukup. Lalu dengan hikmat dan pengertian ini ya udah jalan aja, hidup seperti biasa, all is well. Hidup jalan aja. Gak terkesan salah bukan? Gak terkesan salah kan? Tapi akan menjadi salah kalau kita membiarkan Allah benar-benar absen dalam hidup kita.
Kita nggak mau lagi libatkan dia dan merasa semua pencapaian, semua hal yang kita lakukan itu karena kekuatan, karena kita mampu, karena kita hebat. Dan ini berarti kita sedang menuhankan diri kita. Kita nggak lagi merasa kalau Allah itu hadir dalam hidup kita. Allah seolah-olah cuma sebagai invisible force gitu ya. Yang nggak ada urusan sama hidup kita. Hari Minggu bolehlah tentang Allah, gue ke gereja, gue muji Tuhan, gue dengar firman Tuhan, bolehlah. Tapi Senin sampai Jumat, no Tuhan jangan atur-atur hidup gue. Gue mau kerja, jangan atur hidup gue. Oh no. Apakah ini yang sebenarnya sering kali kita alami? Adakah kita pernah merasakan demikian teman-teman? Teman-teman di sisi lain bisa jadi bentuk kesombongan ini pun berbeda. Kita mungkin hidup secara rohani, baca Alkitab setiap hari, doa sehari mungkin 7 kali gitu ya. Pagi berdoa, sebelum berangkat kerja berdoa, makan 3 kali berdoa, mau tidur berdoa, mau kerja berdoa, mau nyapu, ngepel berdoa. Wow, keren. Sangat rohani teman-teman. Tapi dalam setiap doa kita mungkin isinya cuma permintaan. Gak ada relasi di dalamnya. Kayak kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin di hari ini lancar urusannya. Tuhan pimpin ya, saya hari ini mau sekolah. Tuhan yang jaga supaya saya bisa pergi ke sekolah dengan baik, saya bisa dapat nilai 100. Tuhan pimpin ya, saya mau makan, bersihkan makanan supaya kesehatan buat saya gitu ya. Tuhan pimpin ya, saya mau kerja, jangan ada masalah sama bos supaya saya bisa naik gaji. Kalau kita ulur gitu ya, kita tarik gitu ya, tadi perkenalan tadi. Tuhan saya mau bekerja ya, supaya saya naik gaji. Wah ini apa nih akarnya? Oh uang gitu ya. Tuhan saya mau ke sekolah nih. Kita tarik akarnya. Kemana nih? Oh supaya dapat nilai 100 banggain mama. Saya dapat jajan lebih atau apa gitu misalnya. Saya dihargai, saya dihormati. Tuhan saya mau ketemu pacar saya. Ini apa nih ujungnya? Oh love nih, cinta nih. Buat siapa? Oh buat saya lagi. Teman-teman kita seringkali menjadikan Tuhan seperti jin yang unlimited wish-nya gitu ya. Kita minta dan minta sama Tuhan. Dan semua yang kita minta dan kita doakan semuanya hanya untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini egosentrisme yang dibungkus oleh rohani, hal-hal rohani. Kita gak berkata aku adalah Tuhan, tapi semua doa-doa kita, semua hal yang kita lakukan itu menunjukkan kalau ya Tuhan cuma jadi asisten kita lah. Tuhan tuh cuma kayak apa ya, hamba kita lah, kita yang Tuhan. Kita menjadikan diri kita Tuhan dan Tuhan sebagai hamba. Seolah kita cuma kayak berkata sama Tuhan, Tuhan tolong siapin makan dong, saya lapar. Tuhan tolong urus kerjaan saya dong. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada akhirnya kita cuma menjadikan dia di bawah kita. Kita justru menjadikan diri kita sebagai Tuhan yang dilayani sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya siapa yang Tuhan? Saya atau dia? Kita atau dia? Teman-teman, we made ourselves as an idol to be served. Kita menjadikan diri kita sebagai berhala untuk disembah. Kita berusaha mati-matian memuaskan diri kita. Kita berusaha mati-matian untuk menjadikan diri kita sebagai pusat dari dunia. Ibaratnya kita sedang memencet not yang salah tadi. Do, mi, sol, sel. Gak ada yang enak gitu rasanya. Dan hidup seperti itu gak akan bawa kita kepada a fulfilled life. Hidup yang berkepenuhan gitu dalam Tuhan. Semua yang dibahas dalam 2 minggu kemarin. Achievement, entertainment, kejar akarnya. Kembali lagi kejar akarnya. Dan kita akan lihat, oh akarnya pada diri kita sendiri. Semua akan kembali menunjukkan bahwa kita sebenarnya dalam semua berhala itu menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Ingat ya teman-teman, berhala adalah segala sesuatu yang membuat diri kita, membuat sesuatu itu menggeser posisi Tuhan. Dan lihat kalau kita geser semua, kita ambil semua berhala-berhala yang mungkin kita miliki, tarik akarnya dan kita akan menemukan semua berpusat dan kembali kepada kita. Love, power, comfort, semuanya buat apa? For the sake of me, for the God of me. Segala berhala dalam dunia akhirnya akan bermuara pada the God of me. Teman-teman, saya baru baca post yang sangat menarik di Instagram kemarin. Post ini bilang gini, self-worship is the world's fastest going religion. The chief of man is to glorify and enjoy himself forever. Dari Thaddeus Williams.
Penyembahan diri atau menjadikan diri sebagai objek penyembahan adalah sebuah agama yang paling berkembang hari ini. Dan tujuan akhir manusia saat ini bukan lagi untuk memuliakan Allah, tapi untuk memuliakan dan menikmati dirinya sendiri. Hedonisme bukankah saat ini berkembang di mana-mana, bukan? Kalau kita lihat, what's the world promote today? Apa yang dunia berusaha ajarkan sama kita hari ini? Follow your heart. Wah, saya baru bikin renungannya 2 minggu lalu juga. Di mana hati kita seringkali dibilang, oh ikuti aja kata hatimu bicara apa. Itu seolah-olah pengen bilang kalau, oh kata hatimu itu pasti benar loh. Kata hatimu pasti benar, ikutin aja. Kita menjadikan hati kita menjadi kompas moral gitu ya. Hati kita yang berdosa sebagai kompas moral, dan itu sesuatu yang gak masuk akal gitu. Gimana manusia yang berdosa menjadikan dirinya sebagai kompas moral? Gak mungkin. Atau next, apa lagi yang diajarkan dunia? You only live once gitu. Itu berkembang berapa tahun lalu? 4-5 tahun lalu gitu ya. YOLO, hidup senang-senang aja, happy-happy aja. Loh, ini bagian dari hedonisme juga bukan? Oh happy-happy aja, that's fine. Semua benar, semua oke. Nikmatilah hidupmu, you only live once. Hidup cuma sekali. Bukankah ini yang diajarkan dunia sama kita? Menjadikan diri kita pusat, bukan? Atau terakhir, kadang-kadang kita suka dengar kata-kata gini, the answers are within. Wah, carilah ke dalam maka kamu akan menemukannya. Wah, balik lagi ini sama kayak yang pertama gitu ya. Semua jawaban dari permasalahan di dunia ini ada dalam dirimu sendiri. Berpikir kamu mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ini yang dipromosikan dunia hari ini teman-teman. Ini yang dikumandangkan oleh dunia hari ini. Pengajaran dan pemahaman-pemahaman ini membuat kita tidak lagi bergantung pada diri kita sendiri. Maaf. Pemahaman-pemahaman ini membuat kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Dan justru menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita sedang menempatkan diri sama seperti Allah. Teman-teman, pertanyaannya gini. Apakah diri kita mampu untuk memuaskan diri kita sendiri? Coba dicerna dulu ya. Apakah diri kita mampu untuk memuaskan diri kita sendiri? Pertanyaan aneh, Mike. Iya, emang aneh kedengarannya. Tapi coba dicerna dan direnungkan. Kayak ada plot hole dan looping kan gitu ya. Apakah diri kita mampu untuk memuaskan diri kita sendiri? Kalau mampu, kok masih gak puas gitu ya? Kok masih mencari-cari terus? Kok masih cari kekayaan, masih cari penerimaan, masih cari comfort, masih cari pembenaran, masih cari love, masih cari kedamaian, achievement, entertainment? Kok masih cari kalau katanya mampu? Kok masih terus-terus mencari? Gak mampu deh Mike kayaknya. Tapi kok masih berusaha sendiri terus sampai hari ini? Teman-teman, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri mencari semua itu, we will never be satisfied. Kita gak akan pernah bisa puas. Neither does God. Kita seperti sebuah cangkir yang bocor gitu ya. Ketika kita berusaha memuaskan diri kita sendiri, mengisi diri kita sendiri dengan kekuatan kita, gak akan pernah bisa penuh selama itu belum ditambal. Gak akan pernah bisa penuh selama itu belum ditambal. Dan satu-satunya yang bisa menambal adalah Kristus sendiri. So what am I supposed to do, Mike? Okay, I know maybe I pressed the wrong note this whole time gitu ya. So what should I do? Yang pertama kita harus kembali rerouting, refocusing gitu ya. Hari ini sial note itu apa sih sebenarnya dalam hidup kita? Apa sih note yang paling pas untuk isi do, mi, sol, itu apa? Yang paling terakhir itu apa notnya? Apa? Do, ya kan? Itu juga kita gitu ya. Search apa yang paling esensial yang harusnya itu bisa menambal setiap lubang-lubang yang setiap hari berusaha untuk kita tambal sendiri.
Kita harus kembali lagi kepada tujuan yang sebelumnya tadi dikatakan oleh Thaddeus William yang dunia ini ajarkan. Kita kembali kepada tujuan utama. Kalau katekismus Heidelberg bilang apa kan? Kita harus kembali kepada to glorify God and enjoy Him forever. Untuk memuliakan Tuhan, menikmati Dia selamanya. Untuk menyembah Dia, to worship Him forever. Teman-teman, manusia itu selalu butuh objek untuk disembah. Manusia selalu butuh objek untuk disembah. Itulah kenapa manusia sepanjang zaman permasalahan selalu sama. Penyembahan berhala, penyembahan diri. Dan sepanjang kita khotbah ini kita udah bilang kan, kalau diri kita gak akan pernah bisa jadi objek penyembahan. Tapi harus Tuhan. Pertanyaannya mungkin akan selanjutnya akan kayak, why God? Why must God? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Tuhan menjadi objek penyembahan kita? Kenapa harus Dia yang menjadi our essential node? Jawabannya simple sebenarnya teman-teman. Karena ya Allah yang satu-satunya layak untuk disembah. Teman-teman, Dia pemilik alam semesta. Dia yang membentuk engkau dan saya dari debu dan tanah. Dia menghembuskan nafas hidup buat kita. Itu pun menjadikan kita di bawah Dia. Kita ciptaan, Dia pencipta. Masa kita yang berusaha untuk mengatur hidup kita? Tentu yang pencipta harus mengatur hidup si ciptaan. Bukan hanya itu teman-teman, Allah kita bukan Allah yang cuma tinggal diam di atas. Allah kita Allah yang mau turun ke dalam dunia, dalam rupa manusia, Dia menjadi hamba dan bahkan taat untuk disiksa dan mati di atas kayu salib. Jadi kalau ditanya why God, why Jesus? Jawabannya simple. Ya karena memang hanya Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Dia memulai segala inisiatif dalam hidup kita. Dia memulai keberadaan kita sampai hari ini. Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bernafas. Dia yang kasih semuanya. Dia yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dia yang layak untuk semua itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dicapai oleh dirimu? Apa yang bisa dirimu lakukan memang untuk menutup lubang-lubang gitu? Emang ada gitu yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan entertainment untuk dirimu? Apa yang bisa dilakukan achievement untuk dirimu? Apa yang bisa dilakukan love, power, comfort untuk dirimu? Selama kita cari itu sendiri, it's nothing. Gak ada gunanya. Ibarat yang tadi saya katakan, kita mengisi semua itu dengan kuatan sendiri, kayak kita ngisi gelas bocor. Akan terus tumpah, kita isi tumpah lagi, gak akan pernah puas. Dan satu hal yang bisa tambal bocor kita, tadi siapa aku bilang, Yesus, it's only Christ with His salvation. Kita harus mengubah the God of me menjadi the end of me. Mengakhiri self-idolatry, mengakhiri egosentrisme, mengakhiri keakuan dalam hidup kita. Karena kita gak bisa apa-apa tanpa Dia. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Seperti domba tanpa gembala, kita gak akan bisa melakukan apa-apa. Kita akan tercerai-berai. Di dalam Mazmur 115 ayat 1, pemazmurin menuliskan dengan indah. Bukan kami ya Tuhan, bukan kami, tapi kepadamulah segala kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Teman-teman, kita cari comfort dengan usaha kita sendiri. Kita cari entertainment dengan usaha kita sendiri. Kita cari love, power dengan usaha kita sendiri. Padahal Tuhan kita, He is the source of hope. He is the source of peace. He is the source of love. He is the source of wisdom. He is the source of truth. Dia sumber dari segalanya. Tapi kenapa kita malah cari semuanya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri? Kenapa tidak bergantung kepada Sang Allah yang adalah sumber segala rahmat itu? Teman-teman, minggu depan kita akan masuki minggu Advent. Kita akan melihat dan mengamati dan mengingat bagaimana sosok Allah yang tidak selfish. Allah yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Allah yang mau melepas
jabatan kemuliaan yang seharusnya bisa dipegang erat. Tapi dia lepas itu. Dia turun, merendahkan dirinya. Masuk dalam dunia yang berdosa. Mengambil rupa seorang bayi yang kecil. Bayi yang helpless, bayi yang tidak berdaya. Dia gak wajib ngelakuin semua itu. Dia gak wajib. Kalau dia mau, dia tinggal, udah binasai semua manusia, bikin yang baru. Tapi dia mau. Karena dia begitu mengasihi engkau dan saya. Karena dia menganggap engkau dan saya begitu berharga di matanya. Jadi pertanyaannya, why must Jesus? Kenapa harus Yesus? Karena dia Allah yang memang layak. Hanya dia yang pantas untuk menerima segala penghormatan kita. Allah mana yang mau turun menjadi manusia? Allah mana yang rela disiksa dan dihukum mati bagi umatnya yang berdosa? Allah mana? Teman-teman, mari kita mulai hidup yang lebih lagi memuliakannya dan lebih lagi merendahkan diri di hadapannya. Mengakhiri the God of me dan memulai the end of me. Kita tundukkan kepala, kita berrefleksi di hadapan Allah. Mari kita mengoreksi hati dan pikiran kita. Apakah selama ini kita sering kali membiarkan diri kita menjadi tuan atas hidup kita? Apakah selama ini kita sudah menjadikan diri kita justru malah sebagai objek penyembahan? Mungkin berbeda dengan Raja Tirus yang mengklaim bahwa dirinya Allah. Tapi tidak jarang kita menjadikan diri kita tuan dan Allah hanya sebagai penurut, pelaku apa yang kita mau. Kita hanya mencari Dia untuk meminta tanpa berelasi dengan Dia. Pernahkah kita berdoa dan bertanya kepadanya, Allah Tuhan, tolong aku mau lebih mirip Yesus. Tolong aku mau lebih cinta sama Engkau. Tolong aku mau hidupku selalu memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, ampuni setiap kami jika kami seringkali tidak ingin mencintai Engkau. Ampuni jika seringkali kami tidak ingin memuliakan Engkau. Ampuni kami jika seringkali kami tidak ingin melibatkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni jika seringkali kami hanya menjadikan diri kami tuan atas hidup kami dan tidak melihat keberadaan Engkau yang sesungguhnya pemilik dan pencipta kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk boleh memiliki hidup yang lebih ingin dan lebih rindu mencintai-Mu, lebih ingin dan lebih rindu memuliakan-Mu, lebih ingin dan lebih rindu meninggikan Engkau dalam hari-hari kami. Apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami kerjakan, kiranya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan yang berkuasa atas hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Teman-teman, sebelumnya saya ajak teman-teman berdoa untuk pergumulan teman-teman masing-masing hari ini. Mungkin ada yang bergumul soal pekerjaan, soal kuliah, studi,
soal keluarga, soal relasi, baik dengan pasangan maupun dengan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk diri kita masing-masing. Kita memohon dan kita minta supaya hidup kita lebih dan lebih lagi mirip Yesus. Kita berdoa secara pribadi. Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pandemi ini Tuhan boleh perlahan-lahan berlalu. Boleh perlahan-lahan menurun untuk angka kasusnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bed occupation rate yang saat ini sudah sangat rendah di rumah sakit. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami untuk ke depannya. Engkau Tuhan yang melihat apa yang diperlukan oleh bangsa kami saat ini. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mau vaksin, yang masih keras hatinya, yang masih berpikiran ini dan itu, yang takut ini dan itu. Tuhan, Kau yang boleh berikan kedamaian, ketenangan, supaya dalam setiap apa yang nanti akan terjadi dalam bangsa ini, mereka juga Tuhan yang belum vaksin boleh vaksin. Mereka yang saat ini sudah divaksin, kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka telah membantu dalam proses penanganan pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan bagaimana kasih setia Tuhan buat hidup setiap kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernafas, itu karena Engkau masih begitu mengasihi kami. Dan kami Tuhan mau memohon Tuhan yang boleh memimpin hidup kami hari lepas hari. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengandalkan Engkau, pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Engkau, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dimanapun Engkau tempatkan kami bisa menjadi berkat dan kami bisa menjadi terang Kristus. Kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa menjadi garam yang asin yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Tuhan, tolong kami dalam setiap hari-hari kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mungkin Tuhan hari ini ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami katakan. Ada kekacauan, kegalauan, kebingungan dalam hati kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memegang hidup kami. Engkau yang Allah yang akan menuntun dan menggiring kami di dalam perjalanan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan yang mendengar setiap seruan doa kami, Engkau kira boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saya undang teman-teman semua untuk berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau mengucap syukur, memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kita berikan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan pada hari ini. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di mana saja digunakan. Yang ada pada kami, ajarkan kami untuk menggunakannya dengan lebih baik dan untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar bagaimana mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dibandingkan dengan diri kita. Hidup kita adalah persembahan dan lagu cinta untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, lagu cinta untukmu.
sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai, tapi ibadah kita tidak berakhir sampai di sini. Ibadah kita yang selanjutnya adalah di luar sana, di mana kita bisa lebih lagi mencintai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Sahabat-sahabat muda, ibadah telah selesai. Kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan, menaati firman Tuhan, menyingkirkan apa yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu yang ke depan ini kita tetap taat dengan melakukan firman Tuhan. Kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dalam ibadah bersama-sama. Besar kerinduan kita bersama-sama untuk bersukacita, meramaikan, berhubungan dengan indah bersama dengan Tuhan pada ibadah pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.
Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita. Dan kita belajar banyak hal, sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PregbunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pregbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pregbun Youth Community, happy Sunday! Pregbun Youth Community, happy Sunday!